Polisi mengamankan barang bukti uang tunai 68 juta rupiah, 1 unit kendaraan motor, dan 2 unit telepon genggam, HP, dari tangan pelaku pembunuhan bos sembako bernama Ko Alex di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku pembunuhan Alex adalah karyawannya sendiri yang berlokasi di tempat usahanya di Jalan Jatimakmur, Pertigaan Bojong, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Sabtu, 31 Mei 2025. Pelaku pembunuhan juragan sembako bernama Alex ditangkap dalam waktu kurang dari 24 jam. Kurang dari 1x 24 jam, kami dari Subdit Resmo Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus tewasnya bos toko sembako, juragan sembako, di Jatimakmur, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, ujar Fadilah, Senin, 2 Juni 2025. Juragan sembako merupakan korban pencurian dengan kekerasan disertai pembunuhan yang dilakukan oleh karyawannya sendiri. Pihak Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya meringkus pembunuh juragan sembako di kawasan Pondok Gede, Kota Bekasi. Menurut Panit V Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya Ibtu Nurul Farouk Fadilah mengatakan pelaku pembunuhan juragan sembako tersebut diamankan saat bersembunyi di sebuah hotel kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Saat diinterogasi di lokasi penangkapan, pelaku, pembunuhan juragan sembako, pun pasrah dan mengakui telah melakukan aksi kejahatannya, kata Ibtu Nurul Farouk, Senin, 2 Juni 2025. Dari pelaku pembunuhan juragan sembako, polisi turut menyita barang bukti uang tunai 68 juta rupiah, 1 unit kendaraan motor, dan 2 unit telepon genggam, HP. Kini pelaku dan barang bukti telah dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan intensif terkait motifnya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 dan atau 338 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara, ucap dia. Polisi Resmo Polda Metro Jaya akhirnya menangkap pelaku pembunuhan juragan sembako di Jalan Raya Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Pelaku, pembunuhan juragan sembako, sudah ditangkap. Informasinya ditangkap oleh Polda Metro Jaya, sementara dapat informasinya 1 orang, kata Kasih Humas Polres Metro Bekasi Kota, AKP Suparyono, saat dikonfirmasi, Senin, 2 Juni 2025. Namun Suparyono menjelaskan dirinya belum dapat merincikan informasi lebih detail terkait pelaku pembunuhan juragan sembako tersebut. Sebab perkara tersebut masih ditangani unit Polda Metro Jaya. Lebih detailnya masih dalam pemeriksaan, ucapnya. Hanya saja Suparyono menuturkan pihak kepolisian setelah mendatangi lokasi kejadian telah membawa sejumlah barang bukti pembunuhan juragan sembako. Perkara masih ditangani lebih lanjut oleh Polda Metro Jaya. Untuk barang bukti dibawa dari lokasi itu ada kardus, kaleng hongguan, dan pecahan keramik, tuturnya. Sebelumnya, pada Sabtu, 31 Mei 2025, seorang warga bernama Mamat mengatakan As yang kerap disapa Ko Alex itu dibunuh. Saya dapat informasinya yang tewas dibunuh itu Ko Alex, katanya dia, kata Mamat ditemui di sekitar lokasi kejadian, Sabtu, 31 Mei 2025. Mamat menjelaskan jasad As pertama kali diketahui oleh istri dan anak korban. Sebelumnya, istri dan anak As curiga karena korban tidak juga menjawab panggilan telepon. Berdasarkan kecurigaan itu, istri dan anak langsung mendatangi lokasi usaha As untuk memastikannya. Istrinya telepon Ko Alex tapi tidak diangkat, nah suruh anaknya ke toko buat ngecek, sekitar jam 1 siang, kata Mamat. Mamat menuturkan saat mendatangi usaha sembako tersebut, istri dan anaknya melihat As tewas bersimbah darah. Jenazahnya di dalam kamar mandi lantai 1, tubuhnya bersimbah darah dan ditutup kardus-kardus, tuturnya.